Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Simponi 107.7. Apa kabar nih? Mudah-mudahan di siang ini semuanya baik-baik aja ya. Dan buat sobat kampus yang lagi beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara selalu pakai masker dan selalu mencuci tangan. Nah, bareng lagi sama saya Lisma di acara Bincang-Bincang, tentunya bersama salah seorang dosen, yaitu adalah salah seorang dosen yang sangat terhits di tahun 2020 di UIN Mataram, yaitu adalah Pak Harpin sendiri. Tapi sebelumnya sobat kampus, kita akan menyapa beliau dulu dengan sama-sama menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Kabar baik dan semua sahabat Ya, alhamdulillah. Baiklah Pak, jadi tadi pas awal-awal mulai Lisma agak rada-rada grogi karena kita melihat Bapak yang begitu manis pada siang hari ini. Tapi Pak, sebelumnya kita bukan akan membahas itu pada saat ini, tapi kita akan membahas tentang pahit manis kuliah virtual untuk maba, Pak. Nah, seperti kita ketahui Pak, bahwasanya kita tidak mungkin untuk melakukan kuliah tatap muka sendiri Pak, tapi kita selalu melakukan kuliah daring Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak atau pendapat Bapak tentang kuliah daring yang dilakukan oleh maba itu sendiri, baru masuk tetapi mereka sudah melakukan mereka harus melakukan kuliah daring secara selalu menatap laptop setiap hari atau dengan menggunakan HP itu sendiri Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik sahabat kampus yang berbahagia. Pertama, temanya menarik, yaitu pahit manis kuliah virtual. Iya Pak. Ini kayak kopi aja ya. Siang-siang ngopi asik nih. Jadi mari kita sedikit membahas tentang itu. Inilah pandemi, sahabat-sahabat. Pandemi yang menyebar ke hampir seluruh negara di bumi ini, sehingga setiap orang, setiap masyarakat itu melakukan penyesuaian terhadap kondisi ini. Iya benar Pak. Inilah yang disebut dengan adaptasi alamiah. Orang yang mampu beradaptasi dengan kondisinya, maka dialah yang bisa survive. Nah, kondisi ini terjadi juga di kampus kita. Awal sekali para mahasiswa baru masuk, langsung mereka PBAK dengan secara daring. Iya Pak. Nah, kalau dulu kan mahasiswa PBAK-nya Datang langsung ke kampus. langsung face to face. Ada suasana kebatinan yang sangat ya tipikal. Tapi sekarang tidak bisa dilakukan itu karena alasan darurat. Nah, ini alasan darurat inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan PBAK secara daring. Jadi tidak ada akar, rotan pun jadi. Jadi selama itu bisa memungkinkan interaksi antara mahasiswa, kemudian dengan dosen dan dengan para pimpinan fakultas dan universitas, maka tidak ada sesuatu yang salah. Jadi kita harus siap beradaptasi dengan segala kondisi. Oke? Iya benar Pak. Pak, ada lagi nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Ketika mahasiswa melakukan kuliah daring itu sendiri Pak, tidak semua mahasiswa dari kota Pak, tetapi mereka dari perkampungan juga ada, sehingga ketika melakukan kuliah daring itu Pak, mereka mempunyai hambatan-hambatan, seperti contohnya jaringan lelet dan bahkan mereka tidak punya kuota Pak. Lalu melihat kondisi seperti itu Pak, bagaimana tanggapan Pak Harpin sendiri tentang kondisi mahasiswa pada saat itu? Oke, jadi kuliah daring mensyaratkan adanya kuota baik oleh pihak dosen maupun mahasiswa sendiri. Oleh karenanya dalam konteks ini ya kita harus mempersiapkan kuota itu mau tidak mau. Nah, jadi ada kebijakan juga yang mungkin kita bisa nanti aspirasikan ke pemerintah ya. Nah, pemerintah mudah-mudahan bisa mengalokasikan dana untuk kegiatan belajar mengajar di
mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi dengan menyediakan kuota-kuota gratis. Saya kira itu apa ya, usul yang sangat aspiratif untuk mahasiswa saya kira. Jadi kalau tanpa kuota ya nggak mungkin kita bisa connecting, karena dengan kuliah virtual ini di mana dan kapan saja kita bisa terkoneksi. Inilah connecting people. Nggak harus kita face to face, tapi dalam situasi apapun kita bisa, asal punya kuota. Kalau tidak punya kuota ya wassalam. Wassalam, iya Pak. Oke, Kreasi Muda, kita balik lagi ke Radio Simponi 107.7. Dan di sini sekarang kita akan menanyakan kepada dosen kita sekarang, yaitu Pak adalah bagaimana Pak tips-tips buat kreasi muda di luar sana biar mereka selalu semangat buat melakukan kuliah virtual itu sendiri Pak. Kasih tips-tipsnya bagaimana caranya biar selalu semangat dan tidak malas-malasan Pak. Ya. Oke. Sahabat kreasi muda yang berbahagia, ada beberapa tips yang bisa mungkin kita lakukan dalam konteks pandemi ini. Pertama, kita harus tetap optimis. Life is beautiful. Hidup ini indah. Apapun itu, ini adalah anugerah Allah terbaik. Kita harus berdamai dengan hati, berdamai dengan kondisi. Nah, optimisme harus tetap ditumbuhkan. Spirit, semangat itu harus tetap menyala dalam dada kreasi muda. Kalau tidak, kita akan hopeless, kita akan patah semangat. Nah, itu tidak boleh terjadi pada mahasiswa. Mahasiswa sebagai elan vital bangsa, agen of change, dia harus tampil. Apapun kondisi harus dihadapi. Hidup ini adalah tantangan. Kalau kita menyerah pada tantangan, selesai hidup kita. Oleh karena pertama optimis dan spirit untuk berkreasi. Yang kedua, kita harus punya punya cita-cita bahwa dengan kesulitan, dengan segala handicap, tantangan ini pasti ada hikmah dan kita akan berhasil nanti. Kan Allah berjanji dalam Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesusahan itu pasti ada kemudahan. Jadi tidak mungkin kita akan susah terus. Nah, ini hikmahnya dari pandemi ini. Kita lebih konsentrasi di membangun hubungan internal kita, keluarga, interaksi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan adik-adik itu begitu intens. Sehingga hubungan internal baik. Kalau semua orang memiliki hubungan internalnya yang baik, maka hubungan eksternal juga berbanding lurus insya Allah. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus ada sense of change. Kita harus punya sensitivitas terhadap perubahan zaman ini. Semua pasti berubah. Dulu tidak ada HP, tidak ada connecting people seperti ini. Nah, sekarang HP tanpa kabel dan lain sebagainya, di mana kita terhubung, ini adalah perubahan-perubahan. Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Saya ingat ada kaidah fikih yang mengatakan bahwa taghayyurul ahkam bitaghayyurul azminah wal amkinah wal ahwal, bahwa selalu terjadi perubahan-perubahan dalam konteks hukum. Nah, hukum itu berkaitan erat dengan dimensi ruang, waktu, dan kondisi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana karena pandemi ini, dulu pernah ada larangan untuk misalnya sholat di masjid karena ada kekhawatiran seperti itu. Iya benar Pak. Jadi inilah elastisitas hukum Islam itu. Jadi perubahan-perubahan itu selama tidak merubah sesuatu yang fundamental bisa dinegosiasikan. Jadi kalau dulu kita talaki atau bertemu muka secara intens, face to face, berhubungan, melakukan pembelajaran, sekarang kita bisa bertemu lewat daring, lewat Zoom, lewat Google Meet, lewat aplikasi internet yang inilah perkembangan teknologi. Kita harus mengakses perkembangan teknologi itu. Mahasiswa, dosen, dan semua kita harus melek teknologi. Ini benar sekali Pak ya. Jadi kemudian tips terakhir
enjoy. Enjoy. Ya, enjoy, kita nikmati. Ini adalah bagian dari dinamika kehidupan. Pasti ada ujung, ada akhirnya. Iya. Tidak ada sesuatu yang berakhir. Tidak ada sesuatu yang stagnan. Makanya butuh proses-proses terus-menerus. Para kreasi muda, para sahabat kampus, mari kita berkreasi di kampus tercinta kita, UIN Mataram. Iya benar sekali Pak. Tapi Pak, gimana nih menurut Bapak? Apakah menurut Bapak ketika kita melakukan kuliah virtual daring itu sendiri, menurut Bapak itu memang apakah kuliah ini benar-benar aktif Pak? Nah, ini memang kendalanya karena tadi pertama kuota yang Iya, benar disyaratkan sekali, harus Pak. bandwidth, kemudian mahasiswa dituntut di sini juga harus aktif. Nah, jadi ada banyak alasan orang untuk bisa aktif tadi supaya punya masa depan baik. Ada atau tidak ada dosen. Nah, ini kan status Anda sekarang mahasiswa. Iya Pak. Kalau dulu siswa masih ada bimbingan, ada pemantauan langsung oleh gurunya. Sekarang mahasiswa, itu adalah level yang sangat tinggi. Nah, Ya. jadi mahasiswa seharusnya bisa melakukan student active learning. Dia harus aktif melakukan searching, mencari, berlayar di internet, mencari bahan-bahan untuk kuliah. Nah, dalam konteks student active learning ini, dosen atau tenaga pengajar itu hanya sebagai fasilitator yang akan memberikan memotivasi, spirit dan lain sebagainya. Jadi proses belajar ini menjadi sangat baik. Semua memberikan take and give. Nah, oleh karenanya mahasiswa dituntut untuk mari bergerak, jangan menunggu bola. Seorang striker yang ulung itu dia tidak menunggu bola, tapi dia melakukan improvisasi, melakukan opportunisme terhadap bola itu karakter seorang striker. Iya Pak, benar sekali. Ini nggak mau main bola jadi ya dilanjut.
Oke, kreasi muda, ini ada pertanyaan dari Syakhairil Anwar. Gini Pak Harpin, Ya. kekurangan kuota bisa disiasati dengan belajar melalui kantor desa terdekat atau instansi OI pemerintah terdekat. Dari rumah masing-masing mahasiswa tentunya izin ke instansi tersebut untuk diberi izin untuk diberi password IP tentu sangat bisa. Oh, itu pendapatnya dia, Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak tentang pendapat si Khairul Anwar ini, Pak? Ya, saya kira pendapat Pak Khairil Anwar itu menarik ya. Jadi dalam konteks pandemi ini semua kita memang harus berbagi. Kalau ada teman punya kuota lebih bisa tethering ya kalau pakai Android. Iya, Atau Pak. di instansi bisa dibuka aja wifi-nya. Tapi di tempat-tempat makan juga biasanya warung-warung makan, Iya, benar restoran sekali. itu ada wifi gratis. Nah, tergantung maksudnya ini kreatif. Harus kreativitasnya dimunculkan. Dia kalau mau ngopi, mau apa makan-makan, cari warung atau restoran atau kafe-kafe yang ada wifi gratis. Ya, terus Jadi- kita tinggal minta passwordnya aja ya, Iya, Pak. jadi ibaratnya sambil minum kopi bisa Wifi. wifi ya. Benar sekali, Pak. Nggak terasa Sobat Kampus, Lisma sudah hampir 1 jam nemenin Sobat Kampus. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.